Biasalah kalau kita kayak nonton film horor, udah tahu ada hantu di situ masih disamperin juga. Mampus tuh apaan? Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Assalamualaikum, boleh minta dong bantuannya untuk subscribe biar bisa 1 juta subscribers. Terima kasih. Gengs, kalian percaya kan sama sebuah peribahasa yang bilang katanya kalau bangkai itu pasti akan tercium juga? Bener gak sih peribahasanya begitu? Ya maksudnya, ya namanya kejahatan, mau ditutupin kayak gimana pun, itu pasti ada celahnya dan akan terbongkar suatu saat. Nah, tapi meskipun begitu, kita nggak bisa memungkiri ya, kalau banyak kasus yang celahnya aja nggak bisa terlihat sama polisi. Makanya banyak banget kan kasus kejahatan yang masih menjadi misteri, terus dibahas ya di Mr. Stings. Nah, karena ini special Halloween, setelah kemarin gue agak ketulah ya dan kapok gitu so iye cerita-cerita hantu gitu kayak berani, udah gitu shootnya malam-malam uji nyali ya ciut. Jadi kali ini kita mix aja antara cerita kriminal pembunuhan sama hantu perkara dia dibunuh. Nah seru kan? Soalnya ternyata ada beberapa misteri pembunuhan yang akhirnya bisa terpecahkan, tapi yang ngasih clue-nya nih, yang ngasih tahu pembunuhnya siapa itu adalah korbannya sendiri udah jadi hantu. Nah loh, ini nih yang dinamain hantu gentayangan perkara. Dia nih nggak tenang kalau pembunuhnya tuh belum ketahuan. Dulu sebenarnya gue udah pernah ngebahas seperti ini, tapi udah tahun lalu, udah lama banget awal-awal gue bikin video kali itu. Dan ternyata kasus seperti itu tuh nggak cuma satu, dimana ada kejadian nih hantu ngadu ke polisi pembunuhnya ini pak. Banyak ceritanya gengs. Nah jadi langsung aja kita ke misteri yang pertama ya, yaitu misteri pembunuhan seorang blogger bernama Simon Ng. Nah nama panjangnya itu adalah Simon Segman Ng, yang merupakan pria berusia 19 tahun sewaktu di tahun 2005. Nah kehidupan Simon ini sebenarnya bisa dibilang tidak terlalu berkecukupan gengs, bahkan tergolong miskin. Soalnya dia sama keluarganya itu merupakan imigran dari Hong Kong yang tinggal di New York. Nah di sana Simon itu lontang-lantung kerjaannya. Udah gitu kan biaya hidup di New York itu mahal. Alhasil ayahnya itu nggak sanggup untuk membiayai hidupnya Simon sama adiknya bernama Sharon. Nah gara-gara itu ayahnya tiba-tiba ninggalin Simon sama adiknya gitu aja di negeri orang. Lah kacau nggak tuh? Nah selain soal finansial, Simon sendiri ngerasa nih dia nggak cocok sama kota New York itu. Ya bisa gimana ya gengs? Masalah diskriminasi ras yang ada di kota tersebut kan pasti ada tuh. Apalagi buat orang-orang Asia kayak kita, itu bukan rahasia umum lah. Ditambah lagi memang karakter Simon yang introvert, jadi dia memang susah banget untuk bergaul. Karena beberapa faktor itulah Simon jadinya nih orang yang antisosial. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya di dunia maya ketimbang hahaha dengan orang secara langsung. Salah satu caranya adalah dengan dia menulis sebuah blog. Nah Simon sendiri tercatat sering menulis sebuah blog di Sanga Network sejak tahun 2002. Jadi sebelum dia pindah ke New York udah nulis blog tuh. Nah di blog itu dia sering cerita tentang aktivitasnya sehari-hari gitulah. Nah di tahun 2005 sewaktu dia lagi nulis blognya di komputer nih, tahu-tahu dia dengar suara ada orang mencet-mencet bel rumahnya. Dan kayaknya gerak-gerik orang itu juga mencurigakan, gengs. Soalnya orang itu sampai kayak 3-4 kali mencet bel terus kayak ngot, tak minta dibukain pintu. Simon sebenarnya khawatir nih, itu yang mencet-mencet bel kurir JNE atau orang mau neror ya. Pas diintip, ternyata orang itu adalah Jin. Namanya emang Jin ya, maksudnya bukan makhluk halus. Dan Jin itu adalah mantan pacarnya adiknya si Sharon. Karena emang jatuhnya kan kenal nih walaupun udah mantan, makanya dibukain lah itu pintu. Ditanya tuh sama Simon, lah lu Jin, masih hidup lo? Kenapa lu kembali tumben-tumben? Tapi pakai bahasa Inggris ya maksudnya ya. Soalnya ini Simon bukan Sidul. Oh, ini orang kata gue teh. Masih hidup lu? Nah, Jinny bilang kalau dia katanya mau mengambil peralatan mancingnya yang dibawa sama si Sharon. Oh, begono. Ya udah, sama Simon ini mau diambilin peralatannya itu di kamarnya Sharon. Sambil nyari-nyari barangnya tuh, ternyata Jin masuk aja nyelonong gitu. Udah gitu di dalam rumah, si Jin itu ngerokok. Terus mondar-mandir pakai sepatu, kagak dilepas itu sepatunya, kan kagak ada akhlaknya itu orang. Kagak tahu itu lantai baru disapu sama dia pel. Kalau sama emak gue tuh, dijewer. Nah, sedangkan si Simon tadi ini kan masih nyari peralatannya. Tapi si Simon ini ternyata kayak cewek juga, bisa multitasking. Karena dia sempat-sempatnya curhat tentang kejadian tersebut yang menurutnya itu mengganggu banget. Ngelihat si Jin ini ngotor-ngotorin lantai sambil ngerokok di dalam rumah, itu dia tulis di dalam blognya, gengs. Dan gak beberapa lama, Sharon pulang nih ucuk-ucuk rumah. Tapi pas masuk, lah Sharon nih bingung, kok rumah acak-acakan banget. Dan pas dia ke lantai atas, Sharon shock banget karena menemukan Simon udah tewas dengan cara yang mengenaskan, di mana terdapat beberapa luka tusukan. Akhirnya Sharon gemeter langsung nelfon polisi dan diselidikilah kasus pembunuhan tersebut. Saat penyelidikan, gak disangka-sangka postingan blog Simon terakhir tadi ternyata menjadi kunci terkuaknya si Jin ini sebagai pembunuhnya Simon. Karena memang orang terakhir yang menemui Simon sebelum Sharon itu ya si Jin. Namanya sama ya, kayak kelakuannya bener kayak Jin gitu. Tapi majikan lu juga namanya Jin ya. Baik tuh orangnya ya, kagak neko-neko kayaknya ya. Alhamdulillah RJ ya. Nah akhirnya Jin masuk ke persidangan dan divonis hukuman penjara seumur hidup. Tuh walaupun Simon udah mati, tetapi tulisannya telah mengungkapkan siapa pembunuh dirinya terhadap polisi.
Lanjut kita ke cerita kedua, di mana pada tanggal 24 Juni 2004, ada seorang laki-laki bernama Danny yang datang ke rumah sepupunya bernama Catherine di Tajeros Makati sekitar jam 4 sorean. Nah, ceritanya Danny ini emang udah biasa tuh ke rumah sepupunya si Catherine, itu jamnya sore-sore begitu. Ya namanya juga saudara, mau jam berapa juga pasti dibukain pintu kan? Kagak bakal dikunciin kecuali lu datangnya nih cuman buat ngutang melulu, lu ngerepotin lu jadi saudara lu. Gak ada duit. Baru dikasih bulan lalu minta lagi. Duit aja pikiran lu. Nah, pas sampai diketok tuh itu pintu, tapi kok nggak ada yang bukain. Akhirnya Denny masuk sendiri ke dalam rumah karena pintunya juga nggak dikunci. Dan hal itu emang udah biasa, emang dia udah kayak nganggap rumah sendiri lah. Akhirnya dia menuju ke kamarnya Catherine. Ngiranya ini cewek masih tidur kali ya. Perempuan sore-sore udah mau maghrib masih tidur, pamali. Nggak baik begitu kan katanya. Tapi anehnya pintu kamarnya dikunci, gengs. Nah, berarti kan ada orang tuh di dalam. Tapi diketok-ketok, dipanggil-panggil nggak nyaut-nyaut, nggak dibuka-bukain. Akhirnya si Denny ngambil kursi buat ngintip ke dalam kamarnya Catherine lewat ventilasi yang biasa ada di atas pintu gitu. Pas ngintip, Denny kaget banget kayak cerita yang pertama tadi. Soalnya dia melihat Catherine tergeletak dengan berlumuran darah dan luka-luka yang parah. Nah, waktu itu si Denny ini langsung nelpon polisi dan rumah sakit. Tapi sayangnya nyawa Catherine tidak terselamatkan. I cannot say anything about him. We are trying our level best. Dari hasil penyelidikan TKP, Catherine diduga merupakan korban pembunuhan dan perampokan, di mana ada sekitar 33 luka tusukan di sekujur tubuhnya, dan salah satunya terdapat di organ vitalnya, gengs. Nah, di TKP, polisi menemukan bahwa ada beberapa barangnya Catherine yang hilang, dan juga di situ ada darah orang lain yang diduga memang itu darah si pelaku. Nah, saat polisi mulai sibuk nih mencari pelakunya siapa, ibunya Catherine yang datang ke kamar jenazah untuk melihat anaknya terakhir kali, mengaku dibisiki ketemu sama arwah Catherine. Saat itu, arwah Catherine ini cuma menyebutkan satu kata katanya, yaitu Baba. Lah, Baba siapa tuh? Ki Baba Raffi apa gimana? Nah, dari situ, ibu Catherine langsung lapor ke polisi mengenai hal tadi. Dan setelah diselidiki, ternyata memang ada loh tetangga Catherine yang bernama Ryan Vizcara yang biasa dipanggil Baba sama orang-orang. Dan si Baba ini emang image-nya itu udah terkenal suka mencuri dan kasar. Saat itu juga si Baba ini langsung diringkus untuk dimintai keterangan. Dan ternyata bener aja loh, hasil tes DNA-nya cocok sama darah yang ditemukan tadi, itu darahnya si Baba. Nah kan, bisa-bisaan itu ada bisikan goib yang menunjukkan kebenaran. Jadi meskipun ini si Catherine udah jadi arwah, dia masih bisa memberikan kayak sebuah clue, bukan clue lagi lah, udah to the point tuh jatuhnya. Nyebutin nama, bukan spoiler kayak tebak-tebakan. Kan canggih kalau begitu. Abisnya biasanya kalau bisikan-bisikan gaib kan jatuhnya sesat ya, tapi ini malah sebaliknya, magic. Lanjut kita ke kisah berikutnya yang tidak kalah menarik, di mana ini adalah kisah misteri Ashley Holy. Nah, perempuan yang berusia 20 tahun ini tiba-tiba menghilang juga, gengs. Jadi semua orang pada hilang ya di sini ya. Kayak gebetan yang cuman ghosting doang kerjaannya. Jailah. Nah, karena khawatir, keluarga Ashley itu ngelapor ke polisi bilang anaknya hilang. Nah, pas diinvestigasi, polisi ini emang udah curiga nih sama pacarnya Ashley yang bernama Robert. Soalnya ya nggak tahu ya, semenjak Ashley hilang, si Robert ini kok juga ketahuan nggak pernah kelihatan batang hidungnya gitu. Dan hilangnya Robert ini menjadikan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia hilang karena korban kejahatan juga. Dan kemungkinan kedua, dia hilangnya karena melarikan diri abis melakukan kejahatan. Polisi ini bahkan sampai udah nyari Robert pakai anjing pelacak kemana-mana, tapi ternyata tetap aja hasilnya nihil, nggak ketemu. Lagian tapi sih pada saat itu pun polisi ini belum bisa memastikan apakah iya Robert ini tersangka yang bertanggung jawab atas hilangnya Ashley. Namun suatu ketika ada seseorang cenayang nih yang entah dari mana gitu datangnya, gak ada hubungannya maksudnya, bernama Christy Robinette, yang bilang kalau dia tahu-tahu dikunjungi sama arwahnya Ashley melalui mimpi. Di dalam mimpinya itu, Ashley menceritakan dengan detail tentang apa yang telah menimpanya. Nah, arwah Ashley ini menunjukkan bahwa Robert adalah seorang psikopat yang telah membunuhnya. Udah gitu nih, jasad Ashley juga disemayamkannya nggak bener, melainkan disemen di dekat rumah ayahnya. Nah, mampus nggak tuh dengernya begitu? Dikira batu bata kali itu orang disemen gitu aja. Nah, Christy yang dapat gambaran seperti itu langsung lapor nih ke polisi dan menceritakan semua yang ia lihat di dalam mimpi. Ya, namun waktu pada saat itu juga polisi nggak langsung percaya. Ya wajar kan? Berasa ada halu-halunya kali ini orang kan begitu mikirnya. Mana ini cenayang juga nggak ada sangkut pautnya, nggak ada kerabat, nggak kenal sama sekali sama keluarganya si Ashley. Jadi random banget emang kesannya. Namun Christy yang emang udah tahu nih kalau dirinya kan emang indigo, nggak kayak kita cuman bisa IndiHome doang di rumah, menganggap ini sesuatu yang bukan main-main, menyangkut pembunuhan. Makanya dia buktiin lah itu wangsit mimpinya dengan ngebongkar tempat di mana si Ashley semen. Lah bener aja, di situ mayat Ashley beneran ditemuin di semen. Dan pas mayat Ashley itu ditemukan, Robert juga akhirnya bisa ditemukan dan langsung ditangkap juga. Dan dia mengaku ya bener kalau dialah yang membunuh Ashley. Dan dari kasus itu pun terungkap fakta lain, di mana ternyata si Robert ini adalah pembunuh berantai, gengs. Dia bahkan udah tega juga sebelumnya ngebunuh ibu sama pacarnya yang lain juga. Jadi jackpot itu ketahuannya. Nah, orang-orang kayak Christy yang indigo begini nih, apa nggak mau pada jadi detektif aja? Bantuin para polisi tuh, biar gampang gitu mecahin kasus. Bener nggak sih? Kan baik berarti itu kekuatan dipakai buat hal-hal seperti itu, daripada prediksi-prediksi nomor togel.
Nah, kasus selanjutnya itu mirip-mirip sama kasus yang tadi. Jadi di tahun 1826, ada seorang petani Australia yang bernama Frederick Fisher, di mana dia tiba-tiba dikabarkan menghilang. Saat diinvestigasi, polisi mewawancarai salah satu tetangganya yang bernama George Worrell. Nah, waktu itu George ini mengaku kalau sebelum Fisher itu menghilang, si Fisher ini udah kelihatan berperilaku aneh katanya. Di mana dia sering kayak buat tanda-tanda di seluruh area perkebunan sebelum memang dia menghilang dari kota. Jadi kayak ngasih clue-clue gitulah. Nah, karena keterangan itu, polisi ini menduga kalau jangan-jangan hilangnya si Fisher itu ya cuman karena dia mau minggat aja, mau pergi, bukan karena diculik atau kenapa-napa gitu maksudnya. Namun, 4 bulan setelah hilangnya Fisher, tiba-tiba ada warga lain yang bernama John, tetangganya, itu mengaku melihat hantu Fisher yang seperti minta bantuan dan memanggilnya ke suatu tempat. Waktu itu John takut banget, tapi dia ngeberanin diri buat ngikutin itu hantu. Biasalah kalau kita kayak nonton film horor, udah tahu ada hantu di situ masih disamperin juga. Mampus tuh apaan? Ih, jangan lagi dong, ini kan gak horor-horor banget, ada pembunuhan kok. Udah ya, tapi sih untungnya ini disamperin, gengs. Jadi hantunya baik hantu ya. Abis itu pas diikutin, Fisher ngarahin si John ke suatu lokasi di dekat sungai kecil. Nah, setelah mencapai lokasi tersebut, hantu Fisher yang menghilang. Nah, John yang takut tuh beraniin diri buat mencari tahu ada apa di tempat tersebut. Bener aja loh, jasad Fisher ditemukan di lokasi. Pas banget tadi si hantu Fishernya nongol terus hilang. Nah, gara-gara itu, George Worrell ini akhirnya diketahui udah nipu polisi dengan keterangannya tadi tuh, yang berarti palsu keterangannya, yang membuat seolah-olah si Fisher ini minggat dengan sendirinya. Padahal dia yang ngebunuh. Setelah melewati persidangan, George Worrell akhirnya dinyatakan bersalah karena dialah pembunuhnya. Tuh kan, mau bohong kayak apapun juga, ujung-ujungnya tetap bakal ketahuan. Sama aja kayak buaya. Meskipun pinter banget bohongnya, ujung-ujungnya bakal ketahuan juga. Nah, buat kalian yang masih pada percaya sama buaya rawa, cewek-cewek, apa iya harus ditunjukin hantu dulu? Kelakuan itu buaya bagaimana? Mending lu pada percaya sama gua. Dijamin, musyrik lu. So itu guys, beberapa kisah misterius yang percaya nggak percaya, kok ya bisa ada nih korban pembunuhan udah jadi hantu mengungkapkan siapa pelaku yang membunuh dirinya. Jadi ini sih horor tapi ya nggak serem. Soalnya jatuhnya hantunya baik gitu, maksudnya dendamnya sama pelaku pembunuhnya doang, nggak jahatin ke semua orang gitu. Jadi baik ya, jadi hantu ya baik ya. Kayak mungkin kayak si di Jembatan Ancol kali ya. Tapi kalau kenapa di Indonesia nih acara yang paranormal begitu tuh kagak ada cerita yang begini? Ya misalkan hantunya bisikin siapa pembunuhnya begitu, siapa malingnya, siapa yang jahat, siapa yang korupsi. Lah yang ada cuma teriak-teriak aing mau, kagak ngebantu kalau begitu mah. Ya pokoknya thank you semua yang nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau kalian ada subscribe, terima kasih banyak. Kalau support channel ini juga boleh minta like ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @HeroTarifan. Sampai jumpa di kasus misteri selanjutnya. Dadah.